di sebuah desa di lereng Gunung Bendo. Air pernah berhenti mengalir selama 7 hari, sampai mayat itu dimandikan. Sore itu, langit di atas desa Wonoaji berwarna jingga kelabu. Udara terasa berat, seperti menahan hujan yang tak kunjung turun. Dari kejauhan, suara azan maghrib terdengar serak, terpantul-pantul di antara pepohonan bambu. Di rumah paling ujung desa, Rian berdiri diam di depan jenazah ayahnya yang terbujur di ruang tengah. Pak Darto meninggal siang tadi, tiba-tiba tanpa keluhan panjang. Orang-orang bilang serangan jantung, tapi bagi Rian ada sesuatu yang tidak biasa. Wajah ayahnya terlihat tenang, tapi kulitnya tidak sepucat orang mati, masih tampak hangat, seolah baru tertidur. Kain putih yang menutupi tubuh itu sudah mulai basah oleh keringat dingin. Bau anyir samar tercium di udara, bercampur dengan aroma kemenyan dari ruang depan. Ibu Rian, Bu Rini, duduk di pojok, menunduk dalam diam. Sesekali ia menyeka air mata dengan ujung jilbabnya. Nanti, setelah Isya, jenazahnya dimandikan. Ya, ujar Butarmi, tetangga yang datang membantu. Ustaz Karim sudah dihubungi, katanya akan memimpin doanya. Rian hanya mengangguk. Tenggorokannya terasa kering. Ia sudah memandikan banyak jenazah bersama warga kampung, tapi kali ini berbeda. Ini ayahnya sendiri. Dan entah kenapa, dari tadi tubuh itu masih terasa hangat, bahkan setelah 2 jam lebih meninggal. Malam turun cepat. Lampu petromak dinyalakan, menerangi ruang tengah dengan cahaya kekuningan. Suara serangga mulai ramai di luar, diikuti gonggongan anjing yang terdengar aneh, panjang, melengking, seperti menandai sesuatu. Ustaz Karim datang bersama 2 pemuda kampung, Rudi dan Andra. Mereka membawa ember besar, gayung, dan kain kafan. Ruangan belakang rumah dijadikan tempat pemandian jenazah. Lantainya dari tanah yang dilapisi tikar plastik, sederhana tapi bersih. Rian membantu mengangkat tubuh ayahnya ke meja kayu panjang. Saat kain penutup dibuka, udara di dalam ruangan berubah dingin. Kulit Pak Darto masih lembut, tidak kaku, bahkan ujung jarinya masih lentur. "Kok masih hangat ya?" gumam Rudi, setengah berbisik. "Mungkin baru meninggal, belum sepenuhnya dingin," jawab Andra, berusaha menenangkan diri sendiri. Ustaz Karim menatap jenazah itu lekat-lekat, lalu menghela napas panjang. "Bismillah, kita mulai saja. Jangan banyak pikir. Semua makhluk akan kembali pada waktunya." Air pertama dituangkan perlahan ke tubuh Pak Darto. Gayung jatuh di dada, mengalir pelan, tapi air itu tidak menetes ke lantai. Tidak ada bunyi cipratan. Kulit jenazah seperti menyerapnya, menghilang begitu saja. "Ustaz," suara Rian bergetar. "Airnya kemana?" Ustaz Karim berhenti. Ia menyiram lagi, kali ini lebih banyak, tapi hasilnya sama. Air lenyap begitu saja, seolah disedot ke dalam tubuh yang seharusnya tak lagi hidup. Rudi mundur 1 langkah. "Ya Allah, kok aneh begini?" Kulit Pak Darto tetap kering, padahal air sudah disiram 2 gayung penuh. Wajahnya tampak sedikit berbeda sekarang, lebih pucat, tapi entah kenapa ada kilatan basah di matanya, seperti pantulan cahaya. Ustaz Karim membaca doa dengan suara lebih keras, menahan getaran di dadanya. Tapi di tengah bacaan itu, terdengar sesuatu dari bak air di pojok ruangan. Blub, blub, blub. Airnya bergelembung pelan, seperti sedang direbus dari bawah. Aroma aneh mulai muncul, bukan bau sabun atau kemenyan, tapi bau besi panas, seperti darah segar di atas kompor. "Ustaz, airnya mendidih," ujar Rudi, suaranya hampir tak terdengar. Semua mata menatap bak itu. Permukaannya bergetar, uap tipis naik perlahan. Di tengah gelembung air yang bergolak, muncul bayangan samar wajah Pak Darto,
menatap mereka dengan mata terbuka. Rian membeku, tangannya gemetar. Ia menatap tubuh ayahnya di meja, masih di situ, mata tertutup, tak bergerak, tapi wajah yang sama terlihat di dalam air. "Ayah," suaranya nyaris seperti bisikan. Tiba-tiba, lampu petromak bergetar dan padam. Ruangan menjadi gelap total. Hanya suara napas, langkah mundur, dan tetesan air terdengar di dalam kegelapan. Tik, tik, tik. Rian menahan napas. Lalu, suara itu muncul, lembut, serak, tapi sangat dekat. Greater than Rian. Suaranya datang dari arah meja pemandian. Rian ingin lari, tapi kakinya kaku. Ketika ia akhirnya memberanikan diri menatap, samar-samar terlihat dada jenazah itu bergerak naik turun, pelan, seperti sedang menarik napas. Ustaz Karim meraih tasbihnya, membaca istighfar berulang kali. Tapi Rian tidak mendengar apapun lagi, selain suara air yang kini jatuh dari meja kayu ke tanah, perlahan, seperti kembali keluar dari tubuh ayahnya. Air itu menetes 3 kali, tik, 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 lalu hening. Rian memejamkan mata. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Ia tahu malam itu belum selesai. Sesuatu dari ayahnya masih tertinggal di dunia ini, dan ia tidak tahu bagaimana cara mengembalikannya. Hujan turun menjelang subuh di desa Wonoaji. Rintiknya lembut, tapi menimbulkan aroma tanah basah yang menyesakkan. Seolah bumi baru saja membuka pori-porinya untuk menelan sesuatu. Rian belum tidur sejak semalam. Bayangan wajah ayahnya di air masih melekat di kepalanya. Ia duduk di ruang tengah, memandangi meja tempat jenazah tadi diletakkan. Di situ masih ada bekas air yang tidak mau mengering. Setiap kali ia lap, permukaannya selalu terasa lembab lagi, seperti ada sesuatu yang menetes dari bawah. Dari luar terdengar kokok ayam bersahutan, namun di sela-selanya ada bunyi aneh, lirih, serak, seperti seseorang yang berdehem di antara pepohonan pisang. Rian menutup jendela rapat-rapat. Ia tahu di desa ini tidak semua suara berasal dari manusia. Pemakaman dilakukan pagi harinya. Langit mendung pekat, tapi warga tetap datang ramai-ramai. Ustaz Karim memimpin doa, sementara Rudi dan Andra ikut menurunkan jenazah ke liang lahat. Tanah di pemakaman Gunung Bendo itu becek dan licin. Ketika tali penurun dilepaskan, tubuh Pak Darto sempat miring sedikit. Rian yang berdiri di dekat lubang sontak memegang tali dengan erat, seolah takut ayahnya terjatuh. Tapi dalam sekejap, tanah di bawah jenazah seperti menghisap cepat. Tubuh itu tenggelam sempurna tanpa butuh dorongan. Tanahnya lembek sekali, gumam Rudi. Keningnya berkerut. "Sudah, cepat timbun saja," ujar Ustaz Karim datar. Tanah ditimbun perlahan. Bunyi sekop yang menghantam basah terdengar berulang-ulang. Tapi yang membuat Rian menahan napas adalah aroma yang mulai muncul. Bukan bau tanah, melainkan bau besi panas, sama seperti semalam. Ia menatap Ustaz Karim, tapi Ustaz itu hanya menunduk, mempercepat bacaannya. Saat gundukan tanah terakhir diratakan, angin tiba-tiba berembus kencang. Daun-daun kering beterbangan, dan dari lubang yang baru tertutup itu muncul uap tipis berwarna keabu-abuan, melingkar sebentar lalu lenyap. Rian ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Ia hanya menatap tanah itu lama sekali, dan untuk sesaat ia merasa tanah itu berdenyut. 3 hari berlalu, desa Wonoaji tampak normal dari luar. Tapi Rian mulai menyadari sesuatu berubah di rumahnya. Setiap malam, tepat pukul 2, terdengar suara air menetes dari dapur. Awalnya, ia kira bocor. Namun ketika dicek, keran air kering, bahkan ember pun kosong. Yang aneh, tetesan itu terdengar dari lantai, seolah berasal dari bawah tanah. Greater than, tik, tik, tik. Suara itu makin sering, dan tiap kali terdengar, udara di sekitar jadi dingin, menusuk ke tulang.
Bu Rini beberapa kali mengeluh pusing. Ia juga bilang semalam sempat bermimpi ayah Rian datang ke teras rumah, basah kuyup, membawa gayung dan berkata, "Airnya belum cukup, Rin." Rian langsung terdiam saat ibunya bercerita. Ia tak sanggup menjawab apapun. Malam keempat, Rian tidak tahan lagi. Ia membawa senter dan pergi ke pemakaman Gunung Bendo. Udara dingin sekali malam itu. Jalan setapak ke arah makam licin dan kabut menutupi sebagian pandangan. Ketika sampai di sana, ia melihat sesuatu yang membuatnya gemetar. Kuburan ayahnya basah meskipun tidak hujan. Tanahnya gelap dan lembek, mengeluarkan bau logam yang kuat. Di bagian tengah gundukan tanah itu terlihat bekas genangan air berwarna kemerahan. Astagfirullah. Rian mundur perlahan. "Ayah, kenapa airnya keluar dari sini?" Ia menatap uap tipis yang naik dari tanah itu, uap yang sama seperti saat pemakaman. Dan dari balik kabut, samar-samar terdengar bisikan. Suara berat, serak, tapi jelas menyebut namanya. "Greater than, Rian." Senter di tangannya bergetar. Ia menyorotkan cahaya ke arah suara itu, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya pohon kamboja tua dengan ranting menggantung meneteskan embun. Tapi di bawah pohon itu terlihat bekas kaki basah yang menuju ke arah gundukan makam ayahnya. Bekas yang jelas sekali, seperti seseorang baru saja berdiri di sana tanpa alas kaki. Rian menelan ludah. Senter padam, tiba-tiba kegelapan menelan segalanya. Dan di tengah hening itu, ia mendengar bunyi air mengalir dari dalam tanah. Pelan tapi nyata, seperti orang yang sedang memeras kain basah. Greater than, cerk, cerk. Bau besi makin kuat. Rian mundur, tapi langkahnya terpeleset. Tangannya menyentuh tanah basah itu, hangat. Ia menjerit pelan, lalu berlari meninggalkan area makam tanpa menoleh. Sesampainya di rumah, ia melihat lampu teras masih menyala. Tapi saat membuka pintu, Rian berhenti mendadak. Di lantai depan pintu ada jejak kaki basah mengarah masuk ke ruang tengah. Air menetes satu-satu ke arah meja tempat jenazah ayahnya dulu dibaringkan. Bu Rini berdiri di dekat dapur, wajahnya pucat. "Rian, siapa yang datang?" Ibu dengar suara orang dari kamar ayahmu. Rian tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah pintu kamar. Dari celah pintu itu terlihat cahaya redup berwarna merah dan suara lirih seorang pria berdehem. Persis seperti ayahnya dulu sebelum batuk. "Greater than, ehem, ehem." Rian melangkah pelan mendekati pintu. Bau tanah basah dan besi makin pekat. Ia membuka pintu itu sedikit, cukup untuk melihat sekelibat sesuatu duduk di tepi ranjang, membelakangi arah pintu dengan pakaian putih lusuh yang meneteskan air ke lantai. Rian menahan napas. Suara dari sosok itu terdengar parau tapi jelas. "Rian, airnya belum cukup. Aku masih haus." Rian membeku. Ia ingin menjerit, tapi tubuhnya lumpuh. Saat sosok itu perlahan menoleh, mata hitamnya menatap tajam ke arah Rian, dan dari mulutnya menetes cairan bening, bercampur darah. Sejak malam itu, rumah Rian tak pernah benar-benar kering. Setiap pagi lantai selalu basah, meski tak ada bocoran, tak ada ember, tak ada hujan. Air menetes dari tempat yang tak bisa dijelaskan. Dari dinding, dari atap kayu, bahkan dari bingkai foto almarhum Pak Darto yang tergantung di ruang tengah. Kadang, saat matahari mulai condong ke barat, foto itu berembun, seolah seseorang sedang bernafas dari balik kaca. Bu Rini makin lemah. Ia jarang keluar kamar, lebih sering berbaring sambil menggenggam tasbih. Setiap kali Rian menengok, ibunya selalu berkata hal yang sama. "Ayahmu belum tenang, Rian. Dia haus. Setiap malam aku dengar suara gayung dari kamar mandi." Awalnya, Rian menganggap itu halusinasi karena lelah. Tapi
Malam berikutnya, ia mendengar sendiri suara itu. Cerk, cerk, pluk, pluk. Seperti orang sedang menyiram tubuh dengan air. Ia menahan napas di depan kamar mandi. Di balik pintu, jelas terdengar suara seseorang berdehem pelan, lalu bergumam lirih. Airnya masih hangat, sekarang cukup. Rian mendorong pintu perlahan. Lampu kamar mandi menyala redup. Ember di sudut ruangan terisi penuh, tapi airnya tidak tenang. Permukaannya bergetar, membentuk riak seperti sedang disentuh dari bawah. Tak ada siapapun di sana. Tapi di cermin, sesaat ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Berpakaian putih, rambut meneteskan air. Rian berbalik cepat, kosong. Tapi lantai tempat ia berdiri basah dan meninggalkan jejak kaki besar yang tidak mungkin miliknya. Keesokan paginya, Rian menemui Ustaz Karim di surau. Ia ceritakan semuanya, dari kejadian di pemandian jenazah sampai air yang menetes setiap malam. Ustaz Karim terdiam lama. Ia menatap wajah Rian dengan pandangan berat. Rian, ada sesuatu yang tidak selesai pada waktu ayahmu dimandikan. Air itu diserap, bukan diterima. Bisa jadi, yang kembali ke tubuhnya bukan hanya air, tapi sesuatu yang lain. Maksud Ustaz? Kau tahu, ada ayat yang mengatakan, dari air kami, jadikan segala sesuatu yang hidup. Jika air itu kembali, maka yang mati pun bisa kembali mencoba hidup. Rian merinding. Kata-kata itu menancap di pikirannya seperti pisau dingin. Lalu harus bagaimana, Ustaz? Jangan sentuh air di rumahmu sampai aku datang malam nanti. Apapun yang terjadi, jangan menyiram, jangan mandi, jangan biarkan air mengalir di dalam rumah. Rian mengangguk pelan, tapi hatinya gelisah. Sore menjelang, hujan turun lagi, langit hitam. Suara petir menggelegar, membuat kaca jendela bergetar. Rian menutup semua keran, memastikan air tak bisa mengalir. Tapi ketika ia kembali ke ruang tengah, ia melihat lantai mulai basah sendiri. Air merembes dari bawah pintu kamar ayahnya. Perlahan mengalir kecil, membentuk genangan bening di ubin. Rian mendekat. Air itu tampak berkilau aneh di bawah cahaya lampu. Ia jongkok, menyentuhnya, dan menarik tangannya cepat. Air itu hangat. Bersamaan dengan itu, terdengar suara berat dari balik pintu kamar. Rian, bukakan, nak, ayah kedinginan. Rian mundur beberapa langkah, napasnya memburu. Suara itu jelas, suara Pak Darto. Tapi ia tahu mustahil. Makamnya di Gunung Bendo, bukan di sini. Pintu bergetar pelan. Duk, duk, duk. Dari celah bawah pintu, air terus merembes keluar. Genangannya makin besar, mengalir ke seluruh ruang tengah. Burini keluar dari kamar, matanya sayu. Rian, biarkan ayahmu masuk. Kasihan, dia kehujanan greater than Bu. Itu bukan ayah. Kau anak durhaka, Rian. Dia memanggilmu setiap malam. Rian menggenggam tangan ibunya, tapi kulit Burini terasa dingin sekali. Dan saat ia menatap lebih dekat, bibir ibunya tampak kebiruan, matanya memantulkan cahaya aneh. Airnya belum cukup, bisiknya sebelum tubuhnya ambruk pingsan. Rian panik. Ia menyeret ibunya ke sofa, lalu berlari ke dapur mencari kain kering. Tapi air sudah di mana-mana. Dari atap, dinding, bahkan dari tungku kompor, semuanya mengeluarkan air. Dan di tengah genangan itu, muncul gelembung-gelembung kecil yang berisik, seperti air yang direbus. Dari situ, keluar aroma logam yang tajam. Uap panas memenuhi ruangan. Dan dari dalam air, sesuatu muncul perlahan. Tangan pucat dengan kuku panjang, menggenggam ujung meja. Rian terdiam, tubuhnya kaku. Tangan itu disusul oleh kepala, lalu bahu. Sosok itu menegakkan tubuhnya perlahan. Pak Darto, wajahnya pucat, mata hitam kelam, dan dari mulutnya mengalir air jernih bercampur darah tipis. Rian,
"Ayah, aku haus, Nak." Air menetes dari ujung rambutnya, mengalir ke lantai, lalu ke kaki Rian. Kulitnya terasa panas, membakar. Rian mundur, menabrak dinding. Tapi sosok itu terus mendekat, meninggalkan jejak air yang berasap setiap kali menetes ke tanah. "Ayah, berhenti. Ayah sudah meninggal. Airnya belum cukup. Aku belum bersih." Sosok itu mengangkat tangannya, dan semua air di lantai bergerak naik, mengelilinginya seperti pusaran. Ruangan berubah lembab, lampu berkelip-kelip. Dari dapur terdengar suara gayung jatuh, lalu bisikan, "Mandikan aku lagi." Rian menjerit dan berlari keluar rumah di tengah deras hujan, meninggalkan ibunya yang masih pingsan. Saat ia menoleh, ia melihat dari jendela bayangan ayahnya menatap dari dalam rumah dengan air menetes dari mata, seperti menangis, tapi bukan air mata manusia. Pagi harinya, warga menemukan Rian tertidur di halaman surau dengan pakaian basah kuyup. Ia hanya bisa berulang-ulang berbisik, "Airnya balik lagi." Ustaz Karim yang datang ke rumah kemudian mengatakan, air itu bukan milik manusia lagi. Jika ia tak dihentikan, rumah itu akan tenggelam oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan benar, malamnya hujan turun lagi. Rumah Rian perlahan tenggelam dalam air, tapi bukan air hujan. Air itu datang dari dalam, dari bawah lantai, dari dinding, dari tubuh yang pernah menolak kering. Pagi itu kabut menutupi desa Wonoaji. Udara terasa lembab dan berbau tanah basah, meski semalam hujan tak turun. Warga desa mulai membicarakan sesuatu yang aneh tentang rumah Rian yang tiap malam mengeluarkan uap tipis dari atapnya, seolah direbus dari dalam. Bahkan ayam-ayam tak berani mendekat. Di surau, Ustaz Karim duduk termenung sambil menatap Al-Quran terbuka di depannya. Ia belum pernah menghadapi hal seperti ini seumur hidupnya. Sejak pemakaman Pak Darto, udara di sekitar makam Gunung Bendo terasa lebih berat. Ada kalanya orang yang lewat di sana malam-malam mengaku mendengar suara air mengalir di bawah tanah, padahal daerah itu jauh dari sungai. Sementara itu, Rian duduk di depan rumahnya yang kini sepi. Ibunya, Bu Rini, belum sadar sepenuhnya sejak malam kejadian. Ia lebih sering berbaring dengan tatapan kosong ke arah langit-langit, seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tak didengar orang lain. Kadang bibirnya bergerak pelan, menggumamkan kata-kata yang tak jelas. Airnya jernih, tapi dingin. Rian sudah beberapa kali memanggil ustaz dan tetua kampung untuk menolong. Tapi setiap kali mereka masuk ke rumah, mereka keluar dengan wajah pucat. Satu di antara mereka bahkan muntah di depan halaman. "Rian," kata salah satu warga, "rumahmu seperti tidak berisi manusia. Ada suara dari bawah lantai. Kami tak bisa lama-lama di dalam malamnya." Ustaz Karim datang lagi bersama Rudi dan Andra. Mereka membawa air zam-zam dan beberapa lembar doa. Rian menyambut dengan mata sembab. "Ustaz, saya takut. Setiap malam suara itu makin jelas. Kadang saya dengar ayah memanggil dari sumur." Ustaz Karim hanya mengangguk, lalu menatap sumur di belakang rumah. Bibirnya bergerak pelan membaca ayat kursi. Tapi sebelum ia selesai, air di dalam sumur tiba-tiba bergejolak dan uap putih naik perlahan. Dari dalamnya terdengar seperti suara orang sedang tertawa pelan. "Ustaz," suara Rudi bergetar, "itu bukan suara manusia kan?" "Tenang, jangan lihat terlalu lama," jawab Ustaz cepat. Namun Rian sudah berdiri di tepi sumur. Dari pantulan air yang berputar, ia melihat wajah ayahnya muncul samar, setengah tersenyum, setengah menatap kosong. "Rian, kembalikan airku." Rian menjerit dan hampir jatuh, tapi Andra menariknya cepat. Ustaz Karim menutup mulut sumur itu dengan sajadah
sambil terus melantunkan doa. Tapi udara di sekitar mereka makin dingin. Rudi merasakan kakinya basah, bukan karena air hujan, melainkan karena tanah di bawah mereka mulai lembek dan mengeluarkan air jernih. "Ustaz, dari bawah tanah keluar air. Cepat keluar semua, sekarang juga." Mereka berlari keluar, meninggalkan rumah yang mulai berembun dari dalam. Dari balik pintu, terdengar suara langkah berat berjalan pelan di lantai basah. Langkah yang mereka semua tahu, itu langkah Pak Darto. Keesokan harinya, warga desa datang ke rumah Rian karena mendengar kabar aneh. Seseorang mengaku melihat Pak Darto berjalan di tepi sawah menjelang subuh. Tubuhnya basah kuyup, bajunya lusuh, dan langkahnya berat seolah baru keluar dari air. Ketika disapa, ia hanya menatap tanpa kata, lalu berjalan ke arah pemakaman Gunung Bendo dan menghilang di antara kabut. Cerita itu cepat menyebar. Sebagian warga takut, sebagian tak percaya. Tapi semua sepakat untuk tidak mendekati rumah Rian setelah matahari terbenam. Malam itu, Rian tak sanggup tidur. Ia duduk di dekat ibunya yang mulai gelisah di ranjang. Bu Rini membuka mata perlahan, lalu berbisik, "Rian, ayahmu menunggumu di belakang. Jangan biarkan dia sendirian. Dia haus." Sebelum Rian sempat menjawab, terdengar suara ketukan di jendela. Tok, tok, tok. 3 kali, pelan tapi berat. Rian menatap jendela itu lama. Kabut di luar menebal dan dari balik kaca terlihat bayangan seseorang berdiri. Ketika ia mendekat, terlihat jelas wajah pucat dengan mata cekung meneteskan air perlahan ke bawah. Rian ikut ayah. Kaca jendela berembun dari luar. Tapi embun itu bukan dari hawa dingin, melainkan dari uap air yang keluar dari tubuh bayangan itu sendiri. Rian mundur. Ia meraih kitab kecil di meja. Tapi sebelum sempat membacanya, suara air dari bawah lantai kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Cerk, cerk, pluk, pluk. Lantai kayu mulai melengkung. Air menyembur keluar dari celah-celahnya. Rian berusaha menyeret ibunya keluar kamar, tapi Bu Rini menolak. Ia tersenyum lemah, menatap ke arah suara itu. "Ayah datang, Rian. Dia mau pamit." Air terus keluar, memenuhi seluruh lantai rumah. Dalam hitungan menit, genangan setinggi lutut menenggelamkan perabotan. Dari tengah ruangan, sosok Pak Darto perlahan muncul dari air, berdiri dengan kepala menunduk, rambut meneteskan air hitam. Ustaz Karim dan warga yang baru datang di luar hanya melihat dari jauh. Tak seorang pun berani masuk. Dari celah pintu, mereka melihat Rian berlutut di tengah air, memeluk ibunya yang menangis, sementara di belakangnya sosok itu mendekat. "Rian, ayah, jangan. Air ini bukan milikmu. Ini untukku." Pak Darto mengulurkan tangan. Air di sekitar mereka bergerak seperti hidup, melingkari tubuh Rian dan ibunya. Ustaz Karim mencoba meneriakkan doa, tapi suara di dalam rumah berubah menjadi gumaman ribuan suara, bergema bersamaan, membuat siapapun yang mendengar lututnya lemas. Dan kemudian, hening. Rumah itu tiba-tiba tenang, airnya surut seolah disedot ke tanah. Ketika warga berani masuk pagi harinya, mereka tak menemukan siapapun. Tak ada Rian, tak ada Bu Rini. Hanya lantai yang masih lembab, dan di tengah ruangan ada gayung kayu yang mengambang sendirian. Di permukaan gayung itu tertulis sesuatu dengan lumpur halus. Airnya sudah cukup. Fajar di desa Wonoaji tidak lagi membawa ketenangan. Kabut yang biasanya tipis kini menggantung pekat sampai ke pekarangan rumah warga. Ayam-ayam tidak berkokok dan suara jangkrik pun hilang. Yang terdengar hanyalah gemericik air yang entah dari mana asalnya, mengalir pelan melewati jalan tanah. Sejak kejadian di rumah Rian,
Tidak ada seorang pun berani melewati jalan ke arah sumur tua di belakang rumahnya. Rumor menyebar cepat. Katanya, dari celah lantai rumah itu, kini muncul air bening setiap malam. Dan siapapun yang mendekat bisa mendengar suara napas di bawah tanah. Namun pagi itu, Ustaz Karim datang dengan tekad bulat. Ia ditemani oleh 2 pemuda desa, Rudi dan Andra, serta kepala dusun, Pak Surip. Mereka memutuskan untuk memeriksa Gunung Bendo, tempat di mana Pak Darto dulu dimakamkan. Sudah 3 malam berturut-turut, warga melihat cahaya samar di sekitar kuburan itu, seperti obor yang menyala, tapi tak pernah padam. Kalau kita biarkan begini terus, kata Pak Surip dengan nada berat, desa ini bisa jadi tempat arwah gentayangan. Aku sudah dengar anak-anak kecil mulai demam mimpi buruk Ustaz Karim mengangguk. Mungkin sudah saatnya kita bongkar kebenaran. Ada yang disembunyikan di bawah tanah itu. Perjalanan ke Gunung Bendo dimulai saat matahari baru naik sedikit. Jalan setapak menuju pemakaman sepi, hanya terdengar suara dedaunan basah diinjak. Udara di sana terasa berat, seperti mengandung uap yang belum sempat keluar. Rudi membawa cangkul dan senter besar. Ustaz, apa kita bakal buka makamnya? Kita lihat dulu, kalau memang tanda-tandanya jelas, iya, tapi jangan bicara sembarangan di sana. Mereka tiba di puncak bukit kecil, tempat pemakaman berada. Dari kejauhan, tanah makam Pak Darto terlihat lebih gelap daripada yang lain, seolah basah terus-menerus. Dan benar saja, di atas nisan bambu sederhana itu, air menetes pelan meski tak ada hujan semalam. Air itu mengalir ke bawah, masuk ke celah tanah, dan terdengar seperti suara lirih. Kembali, airnya kembali. Rudi menatap nisan itu dengan wajah pucat. Ustaz, dengar itu? Kayak orang ngomong pelan banget. Istighfar, Rud, jangan ditanggepi. Kita baca doa dulu. Mereka mulai melantunkan doa, tapi saat Ustaz Karim mengucapkan ayat keempat, angin berhenti total. Daun-daun yang tadi bergerak kini diam, seolah waktu membeku. Lalu dari dalam tanah terdengar bunyi kerak. Tanah itu retak perlahan. Pak Surip memegang bahu Ustaz Karim. Ustaz, tanahnya bergerak. Seketika, air bening menyembur keluar dari tanah makam, mengenai kaki mereka semua. Air itu dingin bukan main, tapi anehnya ada aroma amis samar, seperti darah lama yang terlarut. Rudi panik, langsung menyorotkan senter ke lubang kecil di sisi makam. Cahaya senter menembus genangan air dan memperlihatkan sesuatu di bawahnya. Ada kain kafan, tapi bukan putih. Warnanya abu-abu kehitaman, seperti telah direndam lumpur berhari-hari. Dan yang membuat mereka membeku, kain itu bergerak. Ustaz, itu gerak sendiri. Jangan panik, bacalah ayat kursi. Tapi sebelum ayat itu selesai dibacakan, kain kafan itu perlahan terangkat dari tanah, diikuti gelembung udara seperti air mendidih. Sebuah tangan kurus muncul dari bawah tanah, jari-jari panjang, kuku hitam, air menetes dari ujungnya. Ustaz Karim mundur 3 langkah. Na'udzubillah, itu bukan arwah biasa. Sosok itu setengah keluar dari tanah, kepala menunduk, rambut menutupi wajah, kulitnya pucat kebiruan. Tapi meski wajahnya tak jelas, mereka tahu itulah Pak Darto. Pak Surip berteriak memanggil warga, tapi suaranya seolah tertelan angin. Tak ada yang keluar dari mulutnya kecuali napas dingin. Dan rayang ketakutan menjatuhkan senter, membuat cahaya menyorot langsung ke wajah sosok itu. Wajah itu terbelah di pipi, matanya terbuka, dan dari mulutnya keluar air perlahan, mengalir terus seperti bocoran sumur. Air bukan milik kalian. Suara itu bergema, seperti dari dasar sumur. Air ini milikku. Tanah di sekitar makam mulai amblas. Air naik
sampai lutut. Ustaz Karim berusaha menahan dengan doa, tapi tanah tempat mereka berdiri semakin lembek. Seketika Rudi tergelincir dan hampir terseret ke lubang. Ustaz Karim menariknya keras-keras, tapi Rudi menjerit, "Ustaz, kaki saya ditarik. Ada yang di bawah." Andra menyorot ke arah kaki Rudi. Terlihat tangan pucat lain mencengkeram pergelangan kakinya. Tapi tangan itu bukan milik Pak Darto. Ada lebih dari satu. "Ya Allah, ini bukan cuma satu jasad," bisik Ustaz Karim. "Gunung Bendo bukan tempat kubur biasa. Ini sumur pengikat roh." Ketika air mulai meluap, tiba-tiba suara petir menggelegar dari arah timur. Cahaya kilat menyambar langit, menyoroti seluruh pemakaman. Dalam sekejap, mereka melihat puluhan gundukan tanah lain. Semuanya berdenyut pelan, seperti dada orang yang masih bernapas. Rudi menjerit histeris. Pak Surip menggenggam tasbihnya, erat-erat sampai putus. Ustaz Karim berteriak, membaca doa sekuat tenaga, tapi suaranya tenggelam dalam gemuruh air yang mendidih dari bawah tanah. Sosok Pak Darto yang setengah keluar dari kubur menatap lurus ke arah Ustaz Karim. "Kalian membuka yang seharusnya tertutup." Dan tiba-tiba semuanya gelap. Keesokan harinya, warga menemukan senter dan tasbih di tepi makam. Tak ada jejak kaki keluar dari lokasi itu. Namun anehnya, air di sawah-sawah desa Wonoaji kini tiba-tiba melimpah, seolah sumber air baru muncul dari bawah Gunung Bendo. Beberapa warga senang karena panen jadi mudah. Tapi malam harinya, air itu berubah, mengeluarkan bau besi dan bila disentuh terasa hangat seperti darah segar. Dan dari tengah sawah, ketika bulan penuh muncul, terlihat bayangan 3 orang berdiri diam, menatap ke arah desa. Satu dari mereka memegang tasbih yang basah. Sudah 3 hari sejak Rian kehilangan kontak dengan Ustaz Karim dan 2 sahabatnya di Gunung Bendo. Tak ada seorang pun yang kembali. Yang tersisa hanya kabar samar dari warga yang menemukan tasbih patah dan senter rusak di tepi makam. Namun, keanehan belum berhenti di situ. Sejak malam itu, air di seluruh desa berubah warna. Air sumur yang biasanya jernih kini berwarna kemerahan, bukan pekat seperti darah, tapi cukup membuat siapapun bergidik. Anehnya lagi, air itu terasa hangat saat disentuh, seperti baru keluar dari tubuh manusia. Rian berdiri di depan sumur belakang rumahnya. Ember tua di tangannya bergetar. Ia menatap air di dalamnya yang memantulkan wajahnya sendiri. Tapi bayangan itu tidak mengikuti gerakannya. Wajah di permukaan air menatap balik dengan mata yang lebih gelap. "Pak," bisik Rian. Suaranya bergetar. "Kalau Bapak masih di sana, tolong hentikan ini." Angin berhembus pelan, membawa aroma lembab bercampur amis. Dari arah ladang terdengar suara gemericik air dan samar, seperti suara seseorang sedang menimba air dari jauh. Padahal tidak ada siapapun di sana. Desa Wonoaji mulai berubah. Warga takut keluar rumah setelah senja. Beberapa rumah bahkan menutup sumur mereka dengan papan dan batu besar. Namun tetap saja, setiap malam terdengar bunyi air mengalir di bawah tanah. Kadang disertai suara tawa lirih yang datang dari arah kuburan. Pak Surip, kepala dusun, tak sanggup menahan kepanikan warganya. Ia mengutus Rian untuk pergi ke rumah Mbah Seno, orang tua paling sepuh di desa itu, satu-satunya yang masih mengingat sejarah asli Gunung Bendo. Rumah Mbah Seno berdiri di tepi sungai kecil. Udara di sana lebih dingin, seolah matahari tak pernah sampai. Saat Rian tiba, lelaki tua itu sudah menunggunya di beranda. Matanya cekung, suaranya serak, tapi tatapannya tajam. "Kau akhirnya datang juga, Nak Rian. Mbah tahu tentang air itu?" "Tahu. Sudah waktunya kau dengar semuanya Mbah Seno." Lalu bercerita pelan-pelan. "Dulu,
Sebelum Wonoaji jadi desa, tempat itu hanyalah lembah dengan sumber air abadi. Airnya jernih dan dingin, dipercaya warga bisa menyembuhkan penyakit. Tapi, pada suatu masa, air itu tiba-tiba mengering dan satu keluarga kaya bernama Darto datang dengan janji menghidupkan sumber itu lagi. Mereka menggali sumur besar di Gunung Bendo, kata Mbah Seno. Tapi yang keluar bukan air, melainkan bau. Dan setiap malam, pekerja yang menggali meninggal satu persatu. Lalu, Darto mengorbankan sesuatu. Mengorbankan apa, Mbah? Anaknya sendiri. Rian terpaku. Mbah Seno melanjutkan dengan suara parau. Dia memandikan jasad anaknya dengan air dari tanah itu. Tapi airnya menolak. Tubuh anak itu tak mau kering dan setiap tetes air yang jatuh ke tanah muncul kembali dari bawah. Air balik ke tubuh. Gumam Rian pelan mengingat kata-kata Ustaz Karim dulu. Lebih besar dari, kata Mbah Seno. Dan setelah malam itu, sumur itu mengalir lagi. Tapi bukan air biasa. Itu darah, Nak Rian. Darah yang menolak dilupakan. Rian tak bisa lagi menahan rasa takut. Ia segera kembali ke rumahnya saat sore menjelang. Namun begitu ia tiba, desa sudah tak seperti biasanya. Asap tipis menyelimuti setiap halaman rumah, dan dari setiap celah sumur, air merah perlahan naik ke permukaan, seperti sedang mencari jalan keluar. Rian memanggil ibunya, tak ada jawaban. Ia masuk ke dapur dan melihat lantai basah. Dari celah ubin, air menetes perlahan membentuk genangan kecil di kakinya. Lalu ia mendengar suara langkah pelan dari ruang tengah. Saat menoleh, ia melihat sosok ayahnya, Pak Darto, berdiri di sana. Basah kuyup, wajahnya pucat, tapi matanya hidup. Air menetes dari ujung jarinya, dan setiap tetes yang jatuh ke lantai langsung menguap menjadi kabut tipis. Rian, Pak, airnya kembali seperti dulu, tapi mereka ingin lebih. Siapa? Mereka yang dikubur bersamaku. Suara itu berubah berat. Tubuh Pak Darto bergetar, lalu perlahan kulitnya retak seperti tanah kering yang disiram air mendidih. Dari retakan itu keluar air merah yang menetes ke lantai. Setiap tetesnya membuat ubin bergetar halus. Tiba-tiba, dari luar rumah terdengar teriakan warga. Rian berlari keluar. Sumur-sumur di desa kini memuntahkan air merah, mengalir deras menembus jalan, menggenangi halaman rumah. Beberapa rumah sudah roboh. Airnya berbau besi dan amis. Warga panik. Ada yang membaca doa, ada yang lari, tapi suara air menenggelamkan segalanya. Rian berdiri di tengah jalan, basah kuyup, menatap sumber air yang datang dari arah Gunung Bendo. Dan di sana, di atas bukit, tampak 3 sosok berdiri diam. Ustaz Karim, Rudi, dan Andra. Tapi mata mereka kosong. Dari mulut mereka, air merah terus mengalir tanpa henti. Rian, suara mereka bertiga bergema serempak. Kembalikan airnya. Rian menutup telinganya, menjerit sekuat tenaga, tapi air sudah sampai ke dadanya. Ia teringat pesan Mbah Seno. Air itu akan berhenti bila yang pertama mengikatnya kembali ke tanah. Dengan langkah gemetar, Rian berjalan ke arah sumur tua di belakang rumahnya. Ia menatap ke dalam lubang gelap itu. Airnya berputar cepat. Lalu ia melompat. Beberapa hari kemudian, desa Wonoaji kembali tenang. Air di sawah jernih seperti semula dan warga mulai berani keluar rumah lagi. Namun, satu hal tak pernah mereka temukan, jasad Rian. Sumur di belakang rumah keluarga Darto kini disemen rapat. Tapi setiap malam Jumat, warga bersumpah mendengar suara air menetes dari dalam tanah dan bisikan lirih memanggil nama Rian. Dan bila seseorang menimba air dari sumur baru desa itu, sesekali airnya tampak sedikit kemerahan, lalu jernih kembali, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Air di Wonoaji kini jernih, tapi
tak ada yang berani menimba di malam Jumat, karena setiap tetes air masih berbisik. Bisikan lirih terdengar, "Rian, airnya belum berhenti." Berdasarkan kisah yang dipercaya pernah terjadi di lereng Gunung Bendo,